Perkenalkan, kita dari kelompok 9. Dan kita ingin memperkenalkan diri, nama aku Noni Mazia. Aku Siti Nazilah. Kita dari kelas 2D dengan NIM akhir 125. Aku 144. Kita ingin membuat video untuk ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Siti Nazilah dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya tentang lingkup ini museum. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan dan kebersihan lingkungan di museum tersebut? Ya, kalau di museumnya sendiri kita ada yang ditugaskan khusus di kebersihan. Jadi pagi mereka bersih-bersih, terus siang mereka kontrol. Biasa waktu istirahat ya, jam 12 mereka lihat kontrol kalau misalnya ada yang kotor, ada sampah dibersihkan. Sama sore sebelum mereka pulang itu atau setelah museum tutup mereka keliling lagi cek maksudnya apakah ada sampah. Itu kan biasanya ada yang mungkin mereka nggak niat gitu ya, lihat ada mau dimasukkan ke dalam tempat sampah tapi ternyata selip gitu, jatuh itu gitu loh. Dan jadi dari pagi mereka bersih siang mereka kontrol, terakhir sore setelah museum tutup mereka kontrol lagi. Yang kedua itu, apa saja aktivitas yang paling diminati oleh pengunjung di museum tersebut? Yang pasti foto. Foto-foto, Dokumentasi apa ya? iya, dokumentasi mereka gaya-gaya apa segala macam. Terus yang kedua mereka belakangan itu mereka banyak bertanya. Jadi animo untuk mengenal budaya Betawi, terutama yang ada di Museum Betawi itu mereka bertanya. Nah, kalau yang lain ya biasalah mereka ngajak anak-anaknya gitu untuk kenal ini loh ondel-ondel, ini kerak telur, ini apa segala macam. Gitu. Tapi kalau bicara kuantitas ya, mereka datang foto-foto, terus mereka posting di media sosial mereka. Ya itu kalau kita senang ya. Kenapa? Karena dengan mereka posting di Museum Betawi dengan koleksi-koleksi yang ada, berarti secara tidak langsung ikut melestarikan apa sih yang menjadi bagian dari budaya Betawi. Gitu. Terus bagaimana interaksi antar pengunjung dan masyarakat di tempat? Interaksi dalam hal? Ya mungkin untuk mengenal lebih dalam ini tentang museumnya gitu. Iya, yang pasti tadi ya, sebelum mereka keliling kan mereka registrasi. Ya, kita kenalkan atau kita informasikan kepada mereka bahwa museum kita ada 3 lantai. Ada ruang ini, ada ruang ini, ada ruang ini. Jadi, kan mereka kita lewat mana nih masuknya gitu kan, suka bertanya dari mana dulu. Dari sini dari 8 ikon budaya Betawi ke lantai 2 mereka cipta isi dari rumah orang Betawi dengan ada interactive projection. Kalau mereka masih mau ada di lantai 3. Jadi kalau di lantai 2 interactive projectionnya itu mengenai makanan, di lantai 3 itu mengenai kesenian dengan contoh-contoh pakaian tradisional Betawi. Nah, terakhir itu akan ada di ruang galeri pengantin tradisional Betawi. Terus biasanya selain di museum, di luar juga ada loh tanaman-tanaman khas Betawi gitu. Nah, kita kenalkan sama mereka. Terus itu ada contoh-contoh rumah adat. Awalnya biasanya begitu, kita informasikan kalau misalnya, jadi sebetulnya sih nggak semua yang kita informasikan secara lengkap. Tapi kalau misalnya mereka kelihatan gitu ya, kayaknya mereka datang ke sini untuk mencari sesuatu, tidak hanya datang untuk foto-foto gitu kan. Nah, kita informasikan secara lengkap. Gitu. Dilanjutkan oleh saya, Boleh. Noni Mazia. Sejauh mana museum ini bisa mempertahankan dan memperkenalkan budaya Betawi kepada pengunjung? Ya, alhamdulillah ya, terutama sekarang pihak dari pemerintah itu sangat mendukung ya adanya pelestarian budaya Betawi, tidak hanya di sini Museum Betawi tapi juga di semua. Tapi memang kalau bicara porsi di sini lebih tinggi, lebih banyak. Kenapa? Karena perkampungan budaya Betawi yang di dalamnya ada Museum Betawi itu dia punya amanah yang lebih daripada yang lain. Jadi kalau yang lain mungkin bicara kepada pelindungan, terus pembinaan, pemanfaatan gitu ya. Nah kalau kita semua
Gitu. Jadi dari mulai pelindungan, dari pembinaan, dari pemanfaatan, dari pengembangan itu kita ada semua di sini. Walaupun memang porsinya sedikit-sedikit, gitu ya. Kita kolaborasi dengan yang lain. Jadi kalau misalnya pembinaan, kita ada pembinaan, tapi fokusnya ada di kalau sekarang PPSD, mereka latihan tari, mereka latihan musik, mereka latihan segala macam. Nah, pada saat mereka mau tampil, misalnya full GR gitu kan, mereka bisa pakai di sini. Sama. Terus kalau pemanfaatan, kan pemanfaatan itu bukan dimanfaatkan, gitu, tapi pemanfaatan dalam artian ini punya kesenian yang bisa dijual, gitu ya, dikomersilkan. Nah, mereka bisa di sini. Gitu. Nah, jadi hampir semua itu bermuara ke sini. Gitu ya, walaupun teknis di lapangannya itu punya masing-masing. Gitu. Nah, Museum Betawi itu kita mencoba untuk menginformasikan semua. Ya walaupun mungkin belum semua ya. Tapi secara garis besar apa yang ada di Betawi, baik itu kesenian, baik itu sastra, baik itu tata graha, tata busana dan yang lain, kita coba tampilkan di sini. Gitu. Jadi informasinya kita coba sebanyak mungkin. Ya walaupun kita sadar nggak mungkin lah ya 100% gitu. Tapi kalaupun sudah mencapai 90% alhamdulillah. Nah, jadi kalau orang mau tahu secara lengkap, sombongnya nih gitu. Sombongnya itu datanglah ke sini. Datang ke Museum Betawi, kita punya koleksi yang bisa bercerita, atau juga kita punya beberapa narasumber yang memang beliau itu adalah praktisi dan budayawan Betawi. Kayak tadi di depan ketemu berdua, nah, ada Cang Yahya, ada Bang Indra, ada Haji Yoyo, ada Bang Beki, itu semua budaya-budaya Betawi yang sampai saat ini mereka aktif di sini. Itu jadi kayak misalnya ada mahasiswa yang perlu informasi mengenai sesuatu hal yang spesifik, nah kita lihat nih, ini cocoknya kayak ke Cang Yahya nih. Ini materi ini cocoknya ke Bang Indra, ini cocoknya ke siapa, Haji Yoyo, ini maksudnya ke Bang Beki segala macam. Nah itu mereka itu memang bisa dibilang paham dan menguasai apa sih yang ada di budaya Betawi, walaupun ya yang ini lebih fokusnya di sini, yang ini fokusnya di sini, yang ini fokusnya di sini, gitu. Jadi budaya Betawi di Museum Betawi itu kita mencoba untuk memberikan informasi yang secara lengkap dan mati. Selanjutnya, bagaimana fasilitas yang disediakan di museum untuk mendukung kenyamanan pengunjung? Ya, standar museumnya. Alhamdulillah Museum Betawi sekarang sudah menjadi kategori A. Jadi kategori kategori yang teratas gitu ya. Nah, syaratnya apa? Yang pasti ada koleksi yang ditampilkan. Di koleksi itu ada informasi yang ditampilkan, terus ada pemandu, terus juga ada sarana dan prasarana yang lain. Jadi kayak ruang laktasi, ruang kesehatan, dengan prasarana yang untuk para difabel. Gitu. Yang belum ada itu kita untuk yang tunagrahita, tunanetra itu kita belum. Jadi belum mencapai kepada A+, gitu, karena masih ada yang kurang. Tapi kalau standar museum kita sudah termasuk yang ada di atas. Teman-teman, sampai sini saja wawancara kita. Terima kasih Bapak karena Sama-sama. sudah menemani kita untuk wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.